serta Kemah Budaya Kota Tegal yang berbahagia. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kekuatan sehingga dapat hadir melaksanakan kegiatan Kemah Budaya secara virtual jenjang SMP, MTS, negeri dan swasta tingkat Kota Tegal tahun 2021 tanpa kekurangan suatu hal apapun. Shalawat serta salam kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, panutan dan penuntun kepada kita semuanya. Semoga kita senantiasa dengan bersolawat kita akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Peserta Kemah Budaya yang berbahagia, rasa terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam acara ini, serta rasa bangga saya terutama kepada para penggalang peserta Kemah Budaya secara virtual yang akan dilaksanakan mulai hari ini, tanggal 15 sampai dengan besok 16 Oktober tahun 2021. Sesuai dengan tema Kemah Budaya secara virtual kali ini, yaitu penetapan protokol kesehatan, aktivitas, dan efektivitas pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 dalam rasa cinta tanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai generasi milenial yang telah banyak terpengaruh oleh arus globalisasi yang semakin cepat, saya berharap generasi kita tetap memiliki karakter yang baik dan toleran terhadap sesama, karena arus globalisasi telah berhasil menciptakan interaksi langsung dan tidak langsung yang lebih luas antar umat manusia dengan tidak mengenal batas antar negara satu dengan negara yang lain. Memang dengan kemajuan teknologi menjadikan kehidupan yang super dinamis dan perkembangan alat komunikasi telah membantu dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Akan tetapi sering tidak kita sadari bahwa banyak tantangan baru dan kompleks yang harus kita hadapi, terutama terhadap arus budaya asing. Jika kita tidak kuat, dikhawatirkan anak-anak kita akan kehilangan jati dirinya sebagai generasi penerus bangsa. Beberapa dampak negatif dari teknologi informasi dan komunikasi internet diantaranya adalah menjadikan individu menjadi malas bersosialisasi secara fisik karena mudahnya berkomunikasi melalui handphone. Meningkatnya penipuan dan kejahatan cyber, serta meningkatnya cyberbullying. Munculnya konten-konten negatif dan pornografi yang berkembang pesat, fitnah dan berita hoaks menyebar, dan juga adanya pencemaran nama baik secara luas, serta menurunnya prestasi belajar siswa dan kemampuan bekerja seseorang, karena banyaknya anak-anak sekarang kecanduan internet. Maka hadirin yang kami hormati, untuk mengantisipasi berbagai dampak buruk akibat kemajuan teknologi, saya berharap seluruh siswa-siswi di Kota Tegal untuk bisa mengikuti ekstrakurikuler, baik kegiatan TPQ, kesenian, termasuk kegiatan kepramukaan yang kita laksanakan ini. Karena dengan menjadi anggota pramuka, maka siswa-siswi Kota Tegal dapat membentuk pribadi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, punya jiwa patriotik, taat terhadap hukum, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keluhuran bangsa Indonesia. Sesuai dasar Dharma Pramuka, dengan menjadi anggota pramuka, siswa-siswi dapat terbina dan dapat mengembangkan diri melalui pendidikan dan pelatihan, pengembangan, pengabdian masyarakat, permainan yang berorientasi pendidikan edukatif, sehingga diharapkan anak-anak kita dapat mengisi waktunya sebaik mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang positif.
sehingga tidak akan gampang terjerat oleh penyalahgunaan narkoba. Dengan pembinaan dan pemantapan karakter, anggota pramuka diharapkan kelak akan menjadi kader penerus cita-cita bangsa. Salah satu kegiatan positif yang dapat dilaksanakan yaitu seperti kegiatan kita hari ini, kemah budaya. Dengan kemah budaya ini, generasi muda kita saya harapkan akan kembali sadar budaya dan kembali bisa diajak untuk mencintai budayanya. Tujuannya agar budaya kita tidak terkikis dan punah, digempur oleh budaya-budaya asing. Selain itu, dengan kemah budaya ini, kami berharap seluruh anggota pramuka Kota Tegal akan terus tumbuh dan berkembang, bahkan diharapkan menjadi semakin solid dan cerdas dalam melangkah ke depan. Demikian pula melalui implementasi jiwa kepramukaan, aktualisasi seluruh kegiatan dan kemasyarakatan yang berakar dan berpijak pada kebudayaan sendiri. Ini merupakan modal dasar yang kuat dalam rangka menghadapi tantangan di era global seperti saat sekarang ini. Sehingga diharapkan generasi milenial kita tetap mempunyai sikap dan perilaku yang berkepribadian, berkarakter, berjati diri, dapat terwujud. Kami juga berharap dengan diberikannya berbagai materi kegiatan yang dititik beratkan kepada pembinaan dan pengembangan jiwa semangat, patriotisme dan cinta tanah air, mencintai budaya lokal asli daerah, serta ketahanan sosial dalam intelektual, spiritual, dan fisik. Sebagai individu dan masyarakat akan menumbuhkan kesadaran bahwa budaya dapat menjadi fondasi bagi kehidupan adik-adik penggalang untuk menjadi nafas pergaulan sehari-hari. Peserta kemah budaya yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pelaksanaan kemah budaya secara virtual tahun 2021 kami nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan lindungan dan rahmat-Nya kepada kita semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selamat mengikuti kemah budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaman kuna ake wong pada sengsara, klambi siji dikumbah ana singgawa, nyambut gawe sewulan laka
adong mangan lawe apa anane segawadang lawe godhogan pare awak lemes terus lakadayane esuk-esuk tangi turu mlaku-mlaku tekang gone dengkul rasane linung awan-awan mangkat kerja nang bangunan ngaduk ke pasir karo semen nang lapangan beduk kemoni jam 12 pada leren leyeh turung leleng nang suketan wis sore rampung kerja pada bali tekan omah ngambungi anak sing cilik tengah wengi goletipun telan plastik barang cetung oli bayaran satitik tengi menyat kiyayapan golek jungkas mari ngemburi barang-barang pating besasat golek sing wadon jebule minggat ninggal surat isine jaluk dipegang awan-awan mangkat kerja nang bangunan ngaduk ke pasir karo semen nang lapangan beduk moni jam 12 pada leren leyeh turung leleng nang suketan wis sore rampung kerja pada bali anjuk ngomah ngambungi anak sing cilik tengah wengi goletipun telan plastik barang cetung oli bayaran satitik tangi menyat kiyayapan golek jungkan mari ngemburi barang-barang pating besasat golek sing wadon jebule minggat ninggal surat isine jaluk dipegat ora apa-apa loro maning ora apa-apa loro maning ora apa-apa loro maning. Si balo uwite walu uwite walu dawa mrembet pemeyan uwite walu dawa mrembet pemeyan ngaturaken sugeng rawuh ngaturaken sugeng
sugeng rawuh Bapak Ibu sekalian, ari dendang ala sayang sadoloran. Si balo si balo iwake layur, iwake layur dawa dawa, iwake layur dawa dawa, iwake layur dawa dawa. Ayo dulur pada bersyukur, ayo dulur pada bersyukur, jaluk ridhone kang kuasa, endah aman sejahtera bebarengan. Ana manuk meslok nang kayu, ayo kanca pada bersatu, ayo kanca pada bersatu. Umat Islam aja pada rudu, kota Tegal ben tambah maju. Jalma nuwi manuk cabak ngolah ngali, jalma nuwi manuk cabak ngolah ngali. Indonesia tetap merdeka, Indonesia tetap merdeka. Ada dasar Pancasila oleh ridho kang kuasa. Wetan kali kulon kali, tengah-tengah tanduran pari, tengah-tengah tanduran pari. Besok ngaji yo saiki ngaji, ayo manut marang kiai. Jalma luwi manuk cabak ngolah ngali, jalma luwi manuk cabak ngolah ngali. Indonesia tetap merdeka, Indonesia tetap merdeka. Ada dasar Pancasila oleh ridho kang kuasa. Ana sarung bisa maca, sarung santri, macane maca Quran. Akeh santri pada maca Quran, iku pancen wis kewajiban.
Masih di Kemah Budaya Virtual Kota Tegal tahun 2021. Oke, adik-adik masih semangat dan tentunya tadi sudah ada sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal, Bapak Ismail Fahmi, SIP MSI. Dan juga tadi kita dihibur dari grup Balo-Balo Pak Wage. Dan sekarang siap-siap buat adik-adik semua untuk menerima materi ya, karena nanti buat adik-adik yang mau bertanya, kita akan ada hadiah atau door prize buat adik-adik semua yang mengikuti Zoom di Kemah Budaya Virtual Kota Tegal tahun 2021. Baik, sebelum ke materi, kita langsung sapa dulu. Di belakang saya udah siap banget, ada moderator kita, ada Kak Yola Pamela. Selamat pagi Kak Yola. Ya, selamat pagi Kak Arul. Senang sekali ya kita Iya. bisa bertemu di Kemah Budaya Virtual Kota Tegal tahun 2021. Bener banget, dan untuk materi pertama ini akan diisi oleh Kabid Seni Budaya ya, Ibu Dr. Ada Sri Hartati. Dengan materinya adalah protokol kesehatan dan efektivitas pembelajaran di tengah pandemi COVID-19. Iya Mas Arul. Oke, siap Mbak Oke, Yola? Oke, siap. silakan Mbak Yola Pamela. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk adik-adik peserta Kemah Budaya Virtual Kota Tegal tahun 2021. Nah, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu, ada Kakak Dr. Randa Sri Hartati, Kepala Bidang Seni dan Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal. Kepala Bidang Kebudayaan. Oh, kebudayaan, iya oke. Gimana Kak Tati, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik, saya sangat bangga sekali tuh. Sangat senang sekali ini dengan adanya Kemah Budaya Virtual Kak Yola. Alhamdulillah bisa dilaksanakan pada saat seperti ini Kak. Iya, alhamdulillah ya kondisi sekarang walaupun statusnya memang masih tetap pandemi tapi Iya. sudah mulai membaik ya perlahan-lahan. Betul. Dan adik-adik kayaknya udah semangat sekali hari Iya. ini ingin berbagi cerita dan juga mendengarkan informasi-informasi dari Kak Iya, Tati iya. khususnya tentang protokol kesehatan dan juga aktivitas pembelajaran di masa pandemi Iya. COVID-19. Nah Iya, Kak Kak. Tati, seperti kita ketahui bahwa saat ini kan pemerintah sedang gencar untuk melaksanakan vaksinasi khususnya Iya. untuk warga Kota Tegal usia Iya, Kak. pelajar. Iya Kak. Kemudian juga sedikit demi sedikit sekolah sudah mulai pembelajaran tatap muka ya PTM, gitu. ya. Ya, mungkin Kak Tatik bisa cerita sedikit dari mulai awal pandemi tahun 2020 sampai dengan sekarang gimana sih proses belajar mengajar di Kota Tegal, kemudian juga bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan Oh iya. gitu. Terima kasih Kak Yola. Memang pandemi COVID-19 ini betul-betul membuat anak-anak kita yang di sekolah itu merasa kurang puas dengan pembelajaran melalui daring selama ini memang karena di suatu sisi orang tua juga merasa kewalahan karena artinya itu orang tua juga disibukkan dengan adanya anak-anak yang pembelajaran daring, juga anak-anak semakin lama COVID-19 ini membuat rindu dengan pembelajaran tatap muka dengan teman-teman Kak Yola. Karena tidak pernah ketemu sama teman-teman, melulu di rumah belajar dan belajar secara daring sehingga membosankan menurut anak-anak. Saya sendiri juga saya sendiri punya anak juga seperti itu. Kadang-kadang tanya, terus kadang-kadang juga Bu, bosan saya pengen belajar di sekolah lagi kan seperti itu. Kan karena dengan adanya Covid ini kakak kita memang betul-betul sangat memprihatinkan. Alhamdulillah Kemah Budaya ini bisa dilaksanakan virtual Kak. Sehingga kemarin tidak bisa dilaksanakan karena dengan Covid yang begitu menambah pasien bertambah terus sehingga kita tidak bisa melaksanakan. Begitu Kak. Iya. Terus kalau sekarang ini untuk proses belajar tatap muka itu sudah sejauh mana Kak Tati? Oh iya, kalau di Kota Tegal ini pembelajaran tatap muka sudah mulai bulan Oktober, itu sudah banyak sekolah yang piloting itu sudah melaksanakan kegiatan PTM, namun kegiatan PTM itu harus
mengajukan dulu ke Dinas Pendidikan karena nanti prosesnya harus kita lihat ke lapangan apakah sudah siap untuk pembelajaran terutama protokol kesehatannya, apakah sudah siap dengan 4M-nya, juga nanti gurunya seperti apa gitu. Hanya mungkin siswanya 50% yang masuk, misalkan siswanya 32 ya 15 dulu, nanti pergantian harinya. Begitu Kak? Itu juga belum setiap hari ya? Belum untuk setiap hari. berangkat Baru, ya? ya. Terus nanti ada kemungkinan nggak sih kayaknya bisa seluruhnya gitu loh 100% maksudnya dari jenjang SD sampai dengan SMA gitu. Insya untuk Allah melakukan tatap mudah-mudahan bisa nanti mungkin kita awali mungkin tahun 2022 sudah bisa tatap muka secara keseluruhan Kak. Doakan saja. Amin, Covid di Kota amin. Tegal kan sudah level 2 ini. Iya, Mau level iya. 1 ya kita Oh agak iya, bangga. iya Suka. sebentar lagi level 1 tapi tentunya jangan lupa vaksin ya Kak ya. Vaksin tetap Iya. harus itu vaksin. Kita kan gencar-gencarnya Pak vaksin. Pak Wali Iya, kan itu sebagai gimana itu vaksinator sekarang? itu. Sehingga kan beliau kan secara otomatis akan menggerakkan semua baik siswa maupun masyarakat untuk vaksin sampai 100%. Ini mungkin ini masih berjalan Kak. Masih Ini berjalan masih ya, berjalan terus ya? untuk terakhir baru mungkin 98% nanti capaiannya. Itu diawali dari untuk sekolah tingkat apa dulu ini kalau Sekolah yang kemarin vaksin? diawali SMA. SMA sama SMP bersamaan. Kemudian setelah itu baru SD yang berumur 12 tahun ya. Kalau yang belum 12 ditunggu sampai dengan kemarin ada yang ulang tahun tanggal Oktober tetap kita fasilitasi untuk dijus atau divaksin ya. Kayak gitu ya. Untuk tempat vaksinnya sendiri di sekolah ya? Di sekolah bisa, di rumah sakit bisa, kemudian di kemarin kan kita juga buka di itu Kak, di cagar-cagar budaya, misalnya di Lawang Status, iya. itu kan ada di situ juga di Polresta juga semua banyak yang kita memfasilitasi untuk vaksin. Iya, jadi sebetulnya untuk adik-adik kalau misalnya mau vaksin itu bisa pilih lah ya tempatnya ya bisa Kak ya. pilih, bisa memilih. Kalau mau sambil jalan-jalan foto-foto bisa di cagar-cagar budaya gitu bisa ya di tempat-tempat dulu. wisata Iya. gitu. Nah jadi banyak pilihan adik-adik kalau yang belum vaksin, ayo vaksin gitu. Jadi biar bisa sekolah lagi, berangkat ketemu temennya pakai seragam kan seneng ya Kak ya? Senang sekali, ini senang sekali. Alhamdulillah ini nanti dari TK kan sudah ada piloting TK juga ada yang sudah mulai sehingga senang sekali anak-anak. Iya, tapi kalau untuk yang usia di bawah 12 tahun itu tetap boleh berangkat sekolah tatap muka nggak ya kalau sekarang ini? Boleh, tetapi kalau yang sudah umur 12 harus divaksin. Yang penting Gitu. kalau sudah umur 12 tahun ke atas harus divaksin. dulu. Tapi kalau yang belum ya memang nggak apa-apa ya, Nggak cuma apa-apa. diatur dari masing-masing jaraknya. Protokol kesehatannya, pakai masker, cuci tangan, harus wajib itu. Iya, itu kayaknya adik-adik udah kangen banget ya berangkat sekolah, ketemu teman-teman pakai seragam, terus juga bisa jajan Dan itu loh iya. di kantin tuh loh. Ini kan juga bertemu Kak, ini kan peserta kita, Iya. adik-adik kita kan ketemu. Iya, ini mungkin ikut kemah budaya ini latihan dulu ya sebelum nanti mulai sekolah beneran kan udah Iya. lama nih di Iya, rumah iya. biasanya kalau pembelajaran pakai baju bebas nggak Iya. ketemu teman-temannya. Nah sekarang mulai dengan adanya kemah budaya virtual ini mulai adik-adik sedikit demi sedikit bisa ketemu teman-teman Bisa, gitu ya. iya, bisa Senang ya, iya. beraktivitas ya, Iya. dengan bakat kreativitas masing-masing. Iya, gitu. tentu kita berharap sebentar lagi Kota Tegal bisa level 1 dan juga Indonesia bisa bebas dari status pandemi ya Iya, gitu. iya, Jadi iya. kita bisa mulai sekolah lagi tatap muka dan juga main-main dengan teman-teman gitu. Iya. Kemudian harapannya gimana nih Kak Tatik untuk kemah budaya dan juga khususnya untuk adik-adik pelajar gitu di Iya. Kota Tegal? Kalau khususnya untuk adik-adik pelajar yang sekarang mengikuti kemah budaya maupun yang belum diberi kesempatan untuk mengikuti kemah budaya. Karena ini kita pertama kali kita melaksanakan kemah budaya secara virtual. Biasanya tatap muka Kakak, tapi kita tahun ini melaksanakan dengan secara virtual. Alhamdulillah sangat antusias sekali
Dan alhamdulillah semua sekolah SMP kakak sama MTS ini mengikuti semua. Oh, mengikuti alhamdulillah. ya, Sehingga sangat rindu mungkin. Iya, Rindu sudah sekali. kangen dengan Ya, teman-teman. mudah-mudahan juga. nanti dengan Kemah Budaya secara virtual ini adik-adik semua peserta bisa apa itu namanya belajar mencintai, belajar apa ya mempunyai memiliki sejarah kebudayaan di Kota Tegal, baik bangunan-bangunannya, paling tidak sudah mengetahui apa yang dimiliki tentang budaya Kota Tegal. Iya, terlebih kegiatannya juga beragam ya ini ya, ada lomba video parodi, kemudian ada tenda, Iya. ada pencak silat, ada fotografi. Nah, ya, gitu. Nah, Banyak. jadi iya, adik-adik walaupun masih virtual sementara, tapi sudah mulai ada tempat untuk bisa mengembangkan bakat, kemudian juga kegemaran adik-adik ya, dan Ya. kemampuan adik-adik melalui Kemah Budaya virtual ini gitu. Iya. Kemudian kalau berarti sekarang ini untuk protokol kesehatannya itu apa saja Kak? Maksudnya kalau misalkan berangkat sekolah, kemudian di sekolah apakah harus semua siswanya sudah divaksin, kemudian juga sudah ada misalkan diukur suhunya dulu atau gimana kalau Ya, berangkat sekolah ya. ini? Kalau berangkat sekolah itu so pasti begitu datang di sana nanti dari tim protokol kesehatan dari masing-masing sekolah sudah menghadang di depan Kak. Pertama harus kita tes suhu dulu, kemudian cuci tangan dulu, kemudian dites, kemudian pakai masker selalu. Kemudian tidak boleh berkerumunan Kakak, jadi satu-satu diatur 2 meter baru masuk, 2 meter baru masuk gitu. Sehingga tetap selalu menggunakan protokol kesehatan karena di sekolah semua mempunyai tim untuk protokol kesehatan adanya pandemi ini. Sudah so pasti itu di So semua pastilah sekolah. ya, aman lah ya. Aman, Ya. pokoknya aman. Jadi udah yakin aja pokoknya insya Allah nanti ke depannya kita bisa normal lagi, bisa sekolah bareng-bareng dan Iya. ketemu teman-teman. Iya, gitu. Iya. Ya, dan mungkin adik-adik ada yang mau mengajukan pertanyaan atau berbagi cerita dan informasi dengan Kak Tati. Boleh ya Kak Arul ya, kalau mau berbagi, mau bertanya atau misalkan mau cerita gitu ya ke Kak Tati ya. Ya, boleh banget. Jadi buat adik-adik semua yang ada di SMP dan juga MTS Kota Tegal yang sekarang lagi ikuti Kemah Budaya Kota Tegal, silakan persiapkan pertanyaannya dan kita mau curhat boleh tadi ya kata Kak Yola. Jadi Boleh. silakan dipersiapkan saja. Oke, nanti kita akan lihat dulu nih dari Zoom-nya adik-adik semuanya. Bisa dimunculin di layar. Karena nanti yang mau bertanya, oke. Nanti dari siapa dulu yang mau bertanya. Dan saya ada yel-yel ya ketika nanti saya, oke, ini dari si mana ini? Halo. Oh belum. Baru penampakan ini ya. Oke, penampakan dada-dada ini bukan berarti menyerah ya. Tapi baru mulai maksudnya. Oke. Oke. Ya, kita coba dulu satu pertanyaan. Atau nanti langsung 3 kita lihat antusias dari teman-teman adik-adik yang ada di SMP atau MTS. Langsung. Angkat dada-dada dulu ya, biar monitor tahu, oh ini yang mau tanya gitu ya. Atau mau curhat tentang pendidikan yang sekarang dijalani. Halo, selamat pagi dari SMP PHP Kota Tegal. Halo? Bisa terdengar suara saya? Saya di mute-nya. SMP PHB ya? Pelita Harapan Bangsa, benar? Udah, halo, suaranya? Harusnya sudah ada suara. Ada yang mau bertanya dari PHB? Oke. Halo. Ini adik siapa ini?
Oke, mungkin ada lagi yang dadah-dadah dulu untuk persiapan untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, saya ngomong untuk nanti yel-yelnya dulu. Ketika saya ngomong salam pramuka, jawabnya salam gitu ya. Kalau saya ngomong salam budaya, jawabnya Tegal Laka-Laka, Tegal Laka Padane gitu ya adik-adik semua. Jadi ketika saya ngomong salam pramuka, jawabnya salam. Kalau saya ngomong salam budaya, Tegal Laka-Laka, Tegal Laka Padane gitu ya. Oke, ada lagi yang mau berinteraksi dengan kita di sini? Ada Ibu Dr. Anda Sri Hartati dan juga ada Mbak Yola. Ayo. SMP 7, coba. Kita tayangkan dari SMP 7 Kota Tegal. Sudah ada. Halo. Adik-adik dari SMP 7 Kota Tegal. Wah, oke. Halo, kayaknya sudah aktif ya Kak ya. Sudah aktif Cuman banget, cuma suaranya belum sampai sama suaranya kita. belum sampai. Ya. Wih, ada sudah suaranya. Oke, salah satu mungkin ada yang mau bertanya dengan adik siapa? Oke, Kak, ya silakan yang mau adik siapa yang mau tanya, nama, dari SMP mana? Saya dari SMP Negeri 3. Namanya? Halo? Nama saya Septian Wahyu Ramadan, Kak. Septian Wahyu Ramadan. Tadi Wahyu saya udah Ramadan. ada yel-yel ya, kalau saya ngomong salam pramuka, denger kan tadi salamnya gimana? Coba yang kompak dulu ya. Salam pramuka. Salam. Oke. Salam budaya. Yang semangat tau. Ya. Yang semangat. Toh. Oke. kurang semangat. Kurang Kak semangat Arul. ya, sekali lagi coba ya. Yo adik-adik dari SMP 7, siap? Salam pramuka. Ya. Ya. Salam budaya. Salam hormat. Tegalaka. Oke, silakan tadi yang mau tanya, nama dan apa pertanyaannya? Izinkan saya untuk bertanya ya, Kak. Ya, tadi namanya tadi lebih jelas lagi. Apa Iya. Septian Wahyu Ramadan. Septian Wahyu Ramadan. Oke. Efektifkah atau berapa efektivitas pembelajaran yang sekarang kita lakukan selama pandemi ini dengan metode ganjil genap? Dikarenakan kita belajar dalam satu hari kurang lebih 6 jam dan kita yang berangkat dalam sehari hanya setengah dari semua siswa yang apakah itu efektif? Oh, gitu. Jadi dengan masa pandemi yang seperti sekarang itu yang tadi disampaikan Kak Tati adalah masih 50% aktivitas Iya. PTM, apakah efektif gitu ya? Iya, benar, Kak. Oh iya. Iya. Oke, terima kasih dari SMP 7 Kota Tegal. Kita tampung untuk yang kedua, silakan. Nah, kita cari dulu yang dada-dada untuk siap-siap untuk pertanyaannya. Pertinyi ini gitu ya. Pertinyi ini. Oke, disiapin pertinyinya adik-adik semua yang ada di SMP Kota dan juga MTS Kota Tegal, baik negeri ataupun swasta. Ada yang sudah dada-dada, ini monitor lagi mencari. Yang dada-dada yang mau kasih pertanyaan. Oh, lagi dicari. Ayo, ditunjukkan dada-dadanya ya pada kamera. Ini bukan berarti menyerah, tapi berarti semangat pengen bertanya. Ya, beda Ya, dengan atau dunia lain. pakai raise hand mungkin ya. Oh iya, Kan bisa raise hand. oke. Ya, ada door prize yang nanti bisa diambil besok ya, hari Sabtu. SMP THHK, Kak. THHK. Halo, selamat pagi. Adik kita Dari yang cantik dari THHK. THHK. Oke, coba suaranya ambil suara dulu, adik-adik dari SMP THHK. Hai. Halo. Loha. Oh, belum sampai suaranya. Halo. Bisa dengar suara saya? Oh, bisa. Tapi saya belum dengar suara adik-adik di situ. Coba suaranya.
Oke, adik-adik salam dulu ya. Yang semangat ya. Salam Pramuka. Oke. Salam budaya. Oke, langsung nama, sekolah, dan apa pertanyaannya? Nama saya Elina Fitri Hermanto dari sekolah PHKK. Saya mau tanya, di dalam pandemi ini kan banyak masalah, terutama bagi yang di rumah, yaitu ada kendala jaringan atau yang lain-lain. Ya. Bagaimana cara kita buat mengoptimalkan belajar kita walaupun dalam daring gitu? Oke, Kak Tati, jadi bagaimana walaupun daring seperti ini kita optimal belajarnya walaupun di rumah gitu ya, adik? Iya. Oke, yang pasti yang aktif nanti akan kita kasih door prize ya dan bisa diambil untuk besok. Oke, satu lagi pertanyaan, silakan kita cari yang dada-dada sekali lagi dan nanti akan langsung dijawab oleh Kak Tati ya. Satu lagi, dari SMP berapa? Oh belum. Silakan dada-dada dulu. Ya, mungkin absen dulu di bawah yang mau tanya. SMP 15, coba. Kita di layar, yes. Oke. Halo, adik-adik dari SMP 15. Halo. Oke, suaranya udah kedengeran. Halo. Oh iya, denger dek. Oke, salam dulu ya dek. Ya. Oke, salam Pramuka. Oh iya, udah jawab ya. Salam budaya. Iya, ini delay ya. Jadi agak kecil suaranya adek. Oke, adek dari SMP 15. Silakan perwakilannya siapa, nama, dan mau tanya apa? Ya, saya dari SMP Negeri 15 Tegal. Ya. Saya mau tanya, bagaimana rencana perkembangan kegiatan pramuka setelah kegiatan kemah budaya? Terima kasih. Bisa diulang adek? Bagaimana rencana perkembangan kegiatan pramuka setelah kegiatan kemah budaya? Terima kasih. Oke, jadi bagaimana rencana kegiatan pramuka setelah adanya kemah budaya virtual Kota Tegal? Kayak gitu. Sudah? Siap? Oke, saya kembalikan ke Kak Yola dulu. Silahkan Kak Yola dan juga Kak Tati. Ya, terima kasih untuk adik-adik yang sudah semangat sekali untuk bertanya. Ini ada sudah ada tiga. Iya. Ya, 3 pertanyaan. Untuk yang pertama mungkin mau dijawab dulu Kak Tati dari yang pertama ya. Dari SMP 7 tadi bertanya seberapa efektif pembelajaran yang sekarang hanya 50 gitu. Iya, hanya 50 terus juga waktunya sebentar kan sebentar, waktunya ya dibanding yang biasanya gitu. Iya. Terima kasih, saya salam dulu. Salam Pramuka. Untuk SMP Negeri 7 Kota Tegal, Mas Septian Wahyu Ramadhani. Memang betul selama ini pembelajaran tatap muka dirasa belum efektif. Adik-adik belum efektif karena apa? Karena kan kita mengurangi waktu. Waktu hanya sebentar. Yang biasanya pembelajarannya sampai jam 2, sekarang hanya sampai jam 10 atau sampai jam 11. Dari jam 7? Dari jam 7. 3 jam ya? Iya. Waktunya juga berkurang 50% ya? Ya, berkurang 50%. Sehingga memang kalau nanti pembelajaran akan kembali seperti semula apabila COVID-19 ini Kota Tegal sudah dinyatakan zona hijau, sudah tidak ada. Mungkin akan kembali seperti semula anak-anakku semuanya. Saya pun juga merasa
merasa berkurang terus dengan adanya pembelajaran yang hanya sebentar. Apalagi teman-teman, apalagi pembelajaran dari adik-adik ini seminggu hanya 2 kali, ya 2 kali sampai 3 kali. Dua itu kalau sehari hanya sekitar sampai jam 10-11 Kak Yola, saya kira juga memang kurang, dirasa sangat kurang. Maka untuk itu anak-anakku semuanya, pembelajaran, manfaatkan pembelajaran yang hanya sedikit waktu itu. Yang pertama adalah untuk betul-betul memahami apa yang diberikan oleh guru, sehingga nantinya kita ambil eksisarnya, artinya itu rangkuman-rangkumannya yang kira-kira tidak mungkin guru menjelaskan, yang pada tatap muka itu harus menjelaskan secara jelas, sehingga mungkin dari sekolah nanti hanya memberikan suatu rangkuman yang agar siswa mengetahui apa yang diberikan oleh guru. Kalau tidak, bisa lewat telepon maupun WA lewat guru bertanya sendiri, tidak masalah. Karena tidak mungkin dengan tatap muka itu seorang guru bisa memfasilitasi sampai dengan anak-anakku semuanya paham sekali. Itu harus kita menggunakan waktu di luar pembelajaran tatap muka yang sekarang lagi dilaksanakan. Karena sepasti kamu-kamu semua nanti akan lebih bertanya-tanya lagi, karena memang Kak Yola, anak-anak itu sangat-sangat ingin selalu tahu, sehingga tidak mungkin di saat daring melayani semua anak-anak untuk bertanya. Makanya guru selalu memberikan arahan bahwasanya di luar daring kita bisa lewat WA, bisa sharing atau bisa video call dengan gurunya sendiri, seperti itu Kakak. Jadi selain pembelajaran tatap muka yang sudah berlangsung sekarang, ini kan durasinya juga berkurang ya dibanding dulu sebelum ada pandemi. Nah, apakah tetap juga ada pembelajaran secara daringnya atau enggak? Jadi kan di awal kan memang full daring gitu ya. Kalau sekarang sudah mulai ada tatap muka, tapi apakah daringnya juga berlangsung atau sudah? Masih berlangsung Kakak. Masih ya? Masih berlangsung, daringnya masih berlangsung, masih tetap berlangsung. Meskipun mungkin hanya beberapa jam untuk siswa diberi kesempatan oleh Bapak Ibu Guru secara langsung daring. Ada jadwalnya Kakak. Jadi sebetulnya adik-adik juga masih punya kesempatan ya untuk belajar dan juga bertanya dengan Bapak Ibu Guru di luar jam pertemuan tatap muka itu ya, pembelajaran tatap muka gitu ya. Dengan harapan nantinya selesai pandemi COVID-19 ini segera Kak, kita tatap muka sepenuh hati. Iya, itu sepenuh waktunya ya. Semuanya udah kangen kayaknya mau ketemu ya. Makanya untuk adik-adik vaksin ya Kak ya. Kemudian juga yang belum vaksin gitu. Ini yang khususnya anak SMP kan semua yang vaksin, sudah memenuhi usianya di atas 12 tahun ya. Harus selalu vaksin. Ini tatap muka harus tetap memperhatikan protokol kesehatan Kak Yola. Tetap menggunakan masker, cuci tangan, itu selalu ya. Selalu. Efektifkan saja Adinda Septian Wahyu Ramadhani dengan pembelajaran yang waktunya hanya sedikit. Cari yang penting-penting, pertanyakan apabila belum jelas kepada Bapak Ibu Guru masing-masing. Gitu adik kita Septian? Iya. Masih ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup mungkin? Dari SMP 7 ya. Oke. Sudah ya mungkin ya. Ya, dan selanjutnya dari pertanyaan kedua dari THHK. THHK ini tadi pertanyaannya gimana sih caranya tetap semangat ya, mengoptimalkan semangat walaupun lebih sering belajar dari rumah gitu, belum bisa full. Ini adik dari THHK, mohon maaf tadi namanya Kakak kurang dengar ya Kak Yola ya. Namanya siapa ya? Kurang jelas tadi. Ya, salam kenal saja. Ya. Sebentar.
Sebenarnya sudah sama dengan SMP 7 tadi ya Kak ya, mengoptimalkan dengan adanya pembelajaran waktu yang hanya sedikit dan kita apakah bisa memahami gitu. Saya kira kalau adik-adik memperhatikan apa yang diberikan oleh guru, saya kira bisa memahami ya Kak ya. Masa kalau guru sudah memberi penjelasan, tidak mungkin siswa tidak bisa menerima itu, kecuali ya Kak, kecuali tidak ada di tempat, tidak tahu secara langsung, mungkin kurang paham ya Kak, sehingga perlu memang menanyakan. Untuk itu, untuk dari adik THHK, saya juga sama pesannya, yaitu gunakan waktu yang hanya sebentar atau sedikit, optimalkan saat pembelajaran dengan Bapak Ibu Guru. Tanyakan yang belum jelas sedetail mungkin apa-apa yang harus diketahui oleh adik-adik semuanya. Saya kira tambahan waktu tetap harus di luar, tidak hanya PTM saja karena ini sudah berkurang. Mudah-mudahan tahun 2022 bisa dilaksanakan tatap muka seperti biasa ya Kak. Iya. Mudah-mudahan COVID juga hilang ya Kak ya. Iya, sebetulnya malah jadi kayak bonus ya Kak, ada bisa PTM tapi juga bisa daring kan, kalau daring pagi, siang, sore, malam masih bisa tanya dengan Bapak Ibu Guru, iya gitu. Tambahan ya Kak. Iya, nanti kalau sudah full PTM biasanya terus sudah nggak bisa daring lagi ya, jadi malam sudah pulang sekolah sudah nggak bisa. Gitu mungkin ada lagi yang mau masih kurang jelas dari THHK? Tidak kata, terima kasih. Atau sudah cukup? Cukup saja. Kayaknya cukup Kak. Sudah ya. Kita satu lagi. Iya, satu lagi dari SMP 15. Ya. Ya. Rencana kita ya Kak ya, skema budaya setelah. Iya, khususnya pengembangan di pramuka gitu Kak. Ya. Terima kasih adik kita yang di SMP Negeri 15 Kota Tegal, bahwasanya kita kemah budaya itu berawal dari tingkat provinsi. Adikku yang di SMP 15, kita harus mengikuti setiap tahunnya pembelajaran untuk ekstrakurikuler, kepramukaan. Namun kepramukaan kita ada di budayanya. Jadi di sana akan saya lanjutkan secara terus-menerus, rutin, kegiatan ini rutin. Karena apa? Agar siswa bisa memahami Kak Yola, memahami dan mengerti apa yang dimiliki oleh Kota Tegal tentang seni budayanya, tentang bangunan cagar budayanya, juga sejarah Kota Tegal. Sejarah Kota Tegal ini sangat-sangat kalau dibahas tidak selesai sehari Kak. Ini sejarahnya luar biasa. Dulu zaman Belanda banyak peninggalan-peninggalan, terutama Lawang Satus, di Lanal, kantor pos, DPRD, itu membawa sejarah semuanya. Saya kira itu tetap harus kita pertahankan kegiatan ini Kak, karena harus, memang karena ini yang anak-anak sangat senang sekali dengan kegiatan ini. Iya, kalau di kemah yang biasanya mungkin lebih mendalam tentang pramukaan ya. Kalau sekarang adik-adik lebih punya kesempatan banyak untuk tahu budaya-budaya dan juga sejarah serta seni di nanti Kota juga Tegal, diajak itu gitu. Kak, lawatan sejarah Kak. Kalau kita asli tatap muka ini kemah budaya, kita dibawa ke Semedo, dibawa ke makam Ki Gede Sebayu, semua peserta Kak, kita beramai-ramai pakai bis. Tapi ini secara virtual, jadi nanti hanya bisa ditampilkan. Anak-anak biar tahu, ini loh Semedo, ini loh makam Ki Gede Sebayu, ini loh Lawang Satu seperti apa. Karena ada yang tahu loh Kak, ada yang nggak tahu Lawang Satu seperti apa, seperti itu. Saya kita memang maunya SD juga Kak, SD, SMP, SMA nanti kemah budaya. Saya kira itu ke depan seperti itu. Jadi rencananya semoga nanti ke depan mulai dari SD sudah bisa kemah budaya juga gitu. Ya. Jadi adik-adik tetap ikuti acara ini sampai dengan selesai karena nanti juga masih akan ada acara jalan-jalan virtual ya Kak ya. Iya, gitu. Sudah cukup dari SMP 15? Cukup. Cukup ya adik-adik semuanya, kita waktunya sudah habis. Ya, dan menyenangkan sekali ya Kak Tati, kita bisa berbagi informasi, kemudian juga cerita dengan Kak Dr. Andasri Hartati, Kepala Bidang Kebudayaan dan Seni, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal. Dan karena waktunya yang terbatas, jadi
Sementara ngobrolnya cukup sampai sini dulu. Terima Iya. kasih banyak Kak Ya. Tati Ya, ya. sama-sama Kak Yola. Terima kasih anak-anakku semuanya selamat mengikuti lomba-lomba yang dilaksanakan Kemah Budaya Virtual tahun 2021 oleh pemerintah Kota Tegal. Iya. Terima kasih Kak Yola. Ya, dan untuk adik-adik, untuk yang tadi sudah bertanya, nanti akan ada hadiah dari Kak Arul, seperti yang tadi sudah dikatakan Kak Arul. Dan nanti kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi dengan narasumber yang selanjutnya. Jadi semangat ya untuk tetap ikut Kemah Budaya Virtual Kota Tegal tahun 2021. Terima kasih Kak Tati. Ya, terima kasih juga adik-adik semuanya. Dan kita kembali lagi ke Kak Arul. Oke. Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal mempersembahkan Kemah Budaya Virtual tingkat SLTP tahun 2021. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal mempersembahkan Kemah Budaya Virtual tingkat SLTP tahun 2021. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal mempersembahkan Kemah Budaya Virtual tingkat SLTP tahun 2021. Salam Pramuka, salam budaya, Tegal Laka-Laka, Tegal Laka Padane. Oke, masih di Kemah Budaya Virtual tahun 2021 dan tadi kita sudah menyimak untuk materi pertama ya, yaitu tentang protokol kesehatan dan efektivitas pembelajaran di tengah pandemi COVID-19. Hampir seluruhnya itu sudah menginginkan untuk PTM bisa 100%. Kita berharap saja vaksinasi sudah bisa nanti menyeluruh dan nanti kita bisa 100% ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan Bapak Ibu guru dan pembelajaran tatap muka akan bisa berlangsung 100% ya. Oke, dan untuk materi kedua sudah siap sekali ini dengan materinya yaitu pemahaman Kemah Budaya dalam peningkatan rasa cinta tanah air Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini dari Bina Muda Kuarcap Kota Tegal. Langsung saja kita panggil Kak Purnomo dan Kak Yuni. Silakan. Ya, selamat datang Kak Yuni dan juga Kak Purnomo. Ya, halo adik-adik, di hadapan kita sekarang sudah ada Kak Yuni dan juga Kak Purnomo. Kalau Kak Yuni ini dari Kuarcap ya Kak ya? Dari Kuarcap Kota Tegal, dari bidang Bina Muda. Bidang Bina Muda, oke. Mungkin nanti bisa cerita-cerita ya Kak ya tentang bidang Bina Muda itu apa gitu. Terus kalau Kak Purnomo sehari-hari di SMP 17 ya Kak ya? Betul ya Kak ya? Nah, kalau pagi ini kita akan berbicara tentang pemahaman Kemah Budaya dalam peningkatan rasa cinta tanah air dan juga NKRI gitu. Nah,
untuk kira-kira siapa dulu nih, Kak Purnomo atau Kak Yuni dulu ya? Kak Yuni dulu aja ya. Kak Yuni kayaknya udah siap banget nih. Nih Kak, kalau adik-adik Kak Yuni ini udah lama banget loh berkecimpung dalam kepramukaan ya Kak Yuni ya. Dari TK malahan. Dari TK Kak. Itu gimana ceritanya? Bisa cerita dulu mungkin gimana dulu? Aktivitas pertama saya senang dengan gerakan pramuka, dengan ikut kegiatan itu di SMP malahan. Oh di SMP Di dulu, SMP. dulu di SMP, di Tegal juga? SMP 10. SMP 10, ya. SMP 10. Terus masuk ke SLTA sampai sekarang 2021 masih menjadi andalan cabang urusan Bina Muda. Iya. Dulu Kak Yola pernah ya? Iya, pernah di ini loh digembleng sama Kak Yuni. Ya, terus apa sih yang bikin Kak Yuni tuh tertarik gitu loh? Awalnya itu loh apa? Satu, persahabatan. Persahabatan ya. Dua, kekeluargaan. Tiga, adanya rasa toleransi yang sangat-sangat berharga bagi kita semua sebagai anggota pramuka. Iya, akrab gitu ya Kak ya, satu sama lain tuh udah kayak keluarga gitu. Nah, kemudian kalau awalnya di Bina Muda itu gimana ceritanya nih Kak? Kalau di setiap struktur kuartir dari ranting, dari ke cabang, ranting itu ada di kecamatan, cabang itu ada di kabupaten kota, daerah itu ada di provinsi, dan nasional tingkat paling atas ada di pusat. Itu ada yang andalan, namanya andalan itu yang ngurusi, intinya ngurusi Bina Muda itu yang ngurusi dari siaga, penggalang, penegak sampai pandega. Itu banyak bidangnya. Kalau Binawasa itu ngurusi tentang pelatihan-pelatihan dari anggota dewasa, guru maupun dari yang penting pembina-pembina yang ada di sektor kepramukaan. Iya, gitu ya berarti sudah lama ya Kak ya di Bina Muda itu? Bina Muda dari awal tahun 2007 saya sudah masuk di Bina Muda. Nah terus kalau misalkan adik-adik ada yang suka banget gitu ya sama pramuka gitu kan, kadang ikut kegiatan kepramukaan di sekolah aja mungkin nggak cukup gitu. Kira-kira ada nggak sih Kak yang biar bisa mengembangkan di luar gitu loh Pak Kak untuk kepramukaannya kayak gitu loh. Di pramuka itu sebetulnya banyak, mengembangkan di luar juga banyak. Apalagi sekarang ada yang namanya satuan karya. Satuan karya itu dari penggalang, penegak, pandega itu ada. Contoh salah satunya yang punya dinas pendidikan. Di Kak Tati sebetulnya itu tadi Kak Tati sudah menyampaikan ada Saka Widya Bakti Budaya, itu leading sektornya di Dinas Pendidikan tentang kebudayaan. Di mana adik-adik kita minat bakat di kebudayaan itu ada di Saka Widya Bakti Budaya. Saka Widya Bakti Budaya adik-adik. Iya, Ya, jadi bisa diikut serahkan di situ. Kak Tati aja ya. Iya, Kak Tati aja daftar enggak apa-apa. Oke. Itu sudah ada juklak petunjuk pelaksana sudah komplit semua, tinggal kita merekrut adik-adik yang minat bakatnya di kebudayaan ada di Saka Widya Bakti Budaya. Terus ada Saka Bayangkara, contoh di Tegal itu leading sektornya di kepolisian ya. Polres Kota Tegal, ataupun Saka Wirakartika ada di Kodim tentang TNI, ada Saka Bahari yang leading sektornya ada di TNI Angkatan Laut. Itu di Kota Tegal sebetulnya banyak. Ada Sakta Bakti Usada di Dinas Kesehatan, ada Saka Lingkungan Hidup ada di KLH. Itu banyak minat bakat adik-adik kita yang ingin mengembangkan, ingin maupun mencari sesuatu yang lain dari kepramukaan. Ya, kan mungkin adik-adik selama ini belum tahu ya Kak, ada begitu banyaknya saka-saka itu. Kemudian kalau misalnya kayak mau ikut-ikut seperti itu berarti apa bisa misalnya tanya ke Kuarcap gitu dulu gitu atau gimana? Kan kadang nggak selalu ada informasi gitu loh Kak. Kalau misalnya kita itu ada di Kuarcap itu 24 jam terbuka untuk adik-adik anggota pramuka. Oh, selalu ada yang di sana ya? Selalu ada yang standby di sana. Atau kayu oh enggak. Kasihan yang di rumah. Iya. Iya. Oke, jadi adik-adik kalau misalnya mau mau tanya apapun gitu di Kuarcap terbuka sekali ya Kak ya tentang kepramukaan ya. Literasi juga banyak, itu perpus di sana. Udah semakin bagus ya. Ya.
gitu kan. Terus kemudian gini Kak, kalau apa namanya hari ini kan kita kemah budaya virtual gitu. Jadi adik-adik bedanya dengan kemah yang biasa, kalau hari ini sampai dengan besok itu lebih fokus ke budaya ya, selain juga tentunya tetap dengan dasar-dasar kepramukaannya kayak gitu. Pendapat Kak Yuni itu gimana tentang kemah budaya ini? Sebetulnya untuk kegiatan pramuka sudah masa pandemi awal itu sudah ada kegiatan virtual. Semua yang dilombakan baik tingkat nasional maupun tingkat daerah itu kita virtualkan. Contoh kemarin saja ini festival Scott itu SMP 17 betul ya Kak Pur ya? Itu lomba pioneering itu virtual, di YouTube kan. Terus ada PBB baris berbaris juga di virtual kan. Semua kegiatan selama masih ada pandemi, semua itu kegiatan Semua virtual. Ya. Iya. Kemudian apa ya? Namanya apa sih yang menarik sebenarnya dari kemah budaya ini kalau menurut Kak Yuni gitu loh, yang sehingga adik-adik tuh perlu untuk tahu dan juga perlu untuk mengikuti kegiatan ini gitu loh Kak. Yang menarik terakhir kegiatan 2019 ya, itu pandemi ya. luring di bumi perkemahan. Itu kebetulan dari kami Warcap juga dilibatkan. Itu intinya biar adik-adik kita di Penggalang itu mengenal kebudayaan yang ada di Kota Tegal. Terus cagar budaya mana saja dan cara memeliharanya. Besok pagi mungkin ada virtual, jalan-jalan virtual ya. Iya, jalan-jalan itu kita mengenalkan virtual. di mana dulu saja kita jalan dari bumi perkemahan PAI sampai ke Gedung Dewan, sampai ke Lanal, sampai ke Klenteng, itu tahun berapa, dibuat oleh siapa. Itu anak-anak biar bisa menjaga pelestarian budaya yang ada di Kota Tegal. Mungkin itu. Iya. Iya. Jadi apa namanya? Kalau misalnya selama ini adik-adik mungkin bayangannya kalau pramuka tuh susah-susah gitu loh Kak, apa namanya mau masak juga susah, mau apa juga susah, enggak aja Kak ya, kayak misalnya ini buktinya diajak jalan-jalan gitu. Diajak jalan-jalan walaupun virtual loh. Iya, malah lebih enak kan ya Kak ya, tinggal nonton aja gitu sambil ngemil gitu ya. Nah kemudian kalau untuk Kak Purnomo sendiri bisa bercerita sedikit tentang awalnya Kak Purnomo berkecimpung di bidang kepramukaan gitu Kak. Ya terima kasih Kak. Seperti Kak Yuni kami dimulai dari SD. Sampai umpama dihitung sudah 40 tahun saya kemah ya. 40 tahun. Lama dari sekali. Sampai kuliah S1 sampai sekarang, dari SD sampai sekarang jadi guru nggak pernah tidak kemah. Bahkan saya sering ditugasi oleh Kak Yuni untuk mewakili nasional sudah 2 kali, jambore daerah di Jawa Tengah sudah kami wakili 5 kali, LT4 sudah 2 kali, yang kami ambil dari semua peserta pilihan di Kota Tegal, yang jambore daerah dan jambore nasional. Dan alhamdulillah Kak, kemah budaya ini yang dimulai dari tahun 2017 sampai kemarin tahun 2019, tahun 2020 sempat terhenti karena pandemi, dan ini alhamdulillah Kak Tati bisa melaksanakan dengan baik secara virtual ya. Tahun 2019. Jadi kami bukan hanya milik 17, saya milik Kota Tegal bersama Kak Yuni. Jadi saya di sini mewakili Bina Muda Kota Tegal Kak. Iya, Bina Muda Kota Tegal ya Kak Siap. Purnomo ya. Kemudian kalau untuk Kak Purnomo sehari-harinya gitu untuk di kepramukaan ini lebih ke apa namanya bidang fokusnya kemana nih Kak? Kalau kami di sekolahan fokusnya ke teknik pramuka. Oh, teknik pramuka. Yang berhubungan dengan pioneering. Kemarin alhamdulillah kami ditunjuk mewakili Kota Tegal baru 1 minggu yang lalu dengan cara live streaming, juga tidak hanya kirim video tapi kami tampil per kota, yaitu PBB bertongkat dan pioneering. Oh, PBB. Dan alhamdulillah di Karsidenan Pekalongan kita untuk pioneering juara 1. Juara 1 ya. Iya, Itu nanti maju lagi ada tingkatan yang lebih tinggi lagi atau enggak? Kami tingkat Jawa Tengah, cuma kalau dihitung tiap hanya per Karsidenan, di pioneering kami lumayan bagus. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah, kayak
membanggakan juga. Nah, kemudian gimana pendapat dari Kak Yuni dan juga Kak Purnomo tentang pemahaman kemah budaya untuk meningkatkan rasa cinta tanah air atau NKRI? Dari Kak Yuni dulu atau Kak Purnomo dulu, monggo. Sebelum kita bahas tentang cinta tanah air, saya kepingin malah bertanya kepada peserta kemah budaya, Kak. Oh, iya. Kak Yola. Oke, boleh. Bisa hand raise enggak apa-apa? Di hand raise kan enggak apa-apa. Yang mau jawab, oh jadi pertanyaannya belum dikasih tapi pesertanya raise hand dulu ya. Ya, Udah raise siap hand dulu untuk jawab. silakan. Oke. Nanti saya Ya. berikan pertanyaan sebelum kita menjak ke materi yang inti. Ya silahkan adik-adik yang mau raise hand. Ini ada hadiahnya juga nggak ya Kak ya? Ada hadiahnya enggak, Kak? Oke, sembari ditunggu ya. Jadi siap-siap untuk raise hand yang mau tanya ke Kak Yuni. Iya. Berarti pertanyaannya dari kita. Oh pertanyaannya dari Iya. Iya. Biar Oh jadi adik-adik jawab peserta dulu. kemah budaya yang Siap-siap menjawab. untuk menjawab, bukan siap dibalik untuk ya. bertanya. Ya, Iya. siap. Oke, jadi siap untuk menjawab. Jadi raise hand dulu. Nanti ada pertanyaan dari Kak Yuni. Atau pertanyaannya dulu ya. Mungkin Ya, pertanyaannya dulu. Oke. Oke. Ya, sesuai dengan materi aja, Kak. Sesuai dengan materi. Iya. Kita itu materinya adalah cinta tanah air. Cinta tanah air. Nah, cinta tanah air. Coba adik-adik peserta kemah budaya yang bisa menjawab. Pengertian dari cinta tanah air itu apa sih? Oke, silakan raise hand-nya. Oh banyak tuh. Oh banyak ya. Pengertian dari cinta tanah air yang mau jawab silakan. Ya berapa orang nih Kak yang boleh jawab? Berapa? Satu dulu? Satu dulu atau Satu dua? dulu. Satu dulu. Ya. Oke. Oke, dari mana ini? Dari SMP 19, halo, dengan siapa? Adik, audionya? Adik? Ini ada pertanyaan nih dari Kak Yuni. Dari SMP 19 ya? Oke. SMP 19? Iya. Suaranya belum sampai sini. Halo? Halo? Diam-diam baik. Halo? Gak masuk suaranya. Mute. Oh, Oke, kita ganti. Oke, siapa yang siap jawab untuk pertanyaan apa pengertian dari cinta tanah air? Oke, itu udah ada resen dari SMP mana ini? Al Irzad. Halo, dengan adik siapa? Dari SMP Al Irzad silakan yang mau menjawab apa pengertian dari cinta tanah air yang adik tahu? Halo, ini ada pertanyaan dari Kak Yuni. Ya, SMP Al Irzad. Halo, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama dong, Dek. Oh iya, nama saya Kemal Abdullah. Siapa? Namanya belum jelas. Suaranya belum jelas. Udah deket sampai. Pelan-pelan saja, nggak usah berebut ya. Iya, nanti beli mic lagi ya. Oke. Ya, dengan siapa, Dek? Saya Kemal Abdullah. Siapa? Kemal Abdullah. Adam. Adam. Ya langsung dijawab aja Kak. Oh ya, langsung dijawab coba. Apa arti dari cinta tanah air? Cinta tanah air menurut saya itu sebagai salah satu bukti bahwa kita benar-benar ingin membalas budi dengan tempat kita lahir, tanah air kita. Sebagai contohnya, sebagai salah satu yaitu kita membeli beberapa produk lokal yang dibuat dari Indonesia seperti baju-baju batik, lalu alat musik
dan yang lain sebagainya. Seperti itu, Pak. Bagaimana Kak Yuni? Hampir betul. Hampir betul. Lagi. Belum ya. Yang lain mau Kak? Oke. Yang lain dulu, silakan. Ayo. Dari SMP mana lagi? Ya. Kak Yuni mungkin mic-nya bisa ya agak dimasukkan ke Faisal. Ya, oke. Oh, iya. Ya, dari SMP mana ini? SMP Negeri 2 Kota Tegal dengan siapa, Adik? Oke, belum. Ya, belum masuk. Oke. Oh, mic-nya belum dibuka. SMP 2. Sudah? Halo? Oke. Ganti deh kalau enggak. Oke, ganti. Ya, satu lagi. Satu lagi. Okay. Yang dari mana? Yang coba. Nah, ini dari SMP mana ini? Halo. SMP Ihsaniyah Kota Tegal. Halo, Adik dari SMP Ihsaniyah Kota Tegal. Ya. Halo. Halo. Oke, semangat banget. Sudah siap untuk jawab pertanyaan dari Kak Yuni? Ya. Oke, nih, nama siapa? Yang mau jawab? Saya Muhammad Yahdan Sabda Bumi. Muhammad Yahdan Sabda Bumi. Muhammad Yahdan. Ramdan. Ya, Syahdan. 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 Muhammad Syahdan. Oke. Syahdan. Oke, Mas Adik Syahdan, apa jawabannya coba? Jadi cinta tanah air itu adalah sikap yang dimiliki oleh setiap orang untuk menunjukkan kepedulian mereka terhadap bangsa ini, baik dari segi sosial budaya, lingkungan, dan lain-lain. Sudah? Gimana, Kak? sudah? Ya, sudah. Hampir betul. Hampir lagi. Hampir betul. Ini 3 kali. Ping telu adil ning wong Tegal ki ping telu adil, Pak. Telu adil. Ya, ping telu adil. Satu lagi. Oke. Satu lagi ping telu Satu adil. lagi. Selain dari SMP Ihsaniyah. Ayo. Rasanya silakan yang mau menjawab cinta tanah air. Kurang tepat sedikit lagi. 3 dapat bonus ya. Oke, halo dari SMP Negeri berapa itu? 16. Pas 1. 16 enggak ada. Oh. Jadi saya salah baca ini. Iya, tulisannya. SMP 1. Halo. Halo. Adik. Loh, Kak Bambang. Ayo, kelihatan ya. Kak Yuni lihat itu yang belakang. Ada Kak Bambang. Ada Kak Bambang. Halo Adik. Yang mau jawab pertanyaan dari Kak Yuni silakan siapa? Ambil mic-nya. Iya. Nama dari SMP 1 benar? Halo. Suaranya? Halo. Oke. Dah. 1 masih bisa? Halo, SMP 1? Oh ya, halo. Coba lebih keras lagi. Adik dengan siapa? Wow. Aduh. Lowbat ya. Ya udah Iya, Kak, enggak apa-apa Kak, sudah Kak, Nggak sudah apa-apa. tutup enggak apa-apa. Oke. Sudah cukup? Sudah Oke, cukup, Kak. Kita Oke. kembali ke moderator. Nih untuk adik-adik, cinta tanah air adalah perasaan yang timbul pada hati sanubari adik-adik, tentunya sebagai warga negara untuk mengabdi, membela, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. Itulah cinta tanah air. Ya Kak Yola, Iya. perasaan yang timbul di hati sanubari sebagai warga negara untuk melindungi,
negara kita dari ancaman dan gangguan yang timbul. Mungkin itu, intinya itu. Jadi intinya adalah perasaan untuk lebih peduli dan melindungi. Betul. Ya Kak ya. Intinya di situ ya Kak ya. Jadi kalau misalnya adik-adik bilang cinta tuh harus peduli dan melindungi gitu. Ah, peduli lindungi itu ada Oh, aplikasinya. iya. Jangan lupa vaksin. Ya, jadi ini diantara tadi yang dua yang hampir itu yang mana nih Yang Kak? hampir yang nomor 2. Yang nomor 2, Iya. yang dari SMP Al-Irsyad ya? Al-Irsyad apa Ihsaniyah tadi? Insania atau Al-Irsyad tadi ya? Ihsaniyah. Yang kedua Insania tadi. ya? Iya, oke. Nanti hadiahnya dari Kak Arul ya Kak Arul ya? Oke, siap. Kemudian untuk Kak Pur, Kak Pur mungkin mau bercerita lagi tentang kemah atau kegiatan kepramukaan sebagai upaya untuk meningkatkan rasa cinta tanah air, atau mungkin mau memberikan pertanyaan lagi untuk adik-adik? Nanti tadi sudah dibuka satu pertanyaan, nanti Kak Yuni bersama saya untuk menjelaskan materi dulu. Materi yang pada intinya menanamkan cinta tanah air dan patriotisme. Oh iya, oke. Ya, jadi adik-adik mohon untuk disimak. Ini ada sedikit penjelasan dari Kak Purnomo tentang menanamkan cinta tanah air dan patriotisme. Ya, jadi yang saya cintai untuk peserta kemah budaya SMP dan MTS Kota Tegal, di layar sudah nampak tadi pengertian dari cinta tanah air adalah suatu kasih sayang dan suatu rasa cinta terhadap tempat kelahiran atau tanah airnya, sehingga cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari dalam hati sanubari seorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. Untuk itu kan di Pramuka ada yang sangat familiar sekali, yaitu Trisatya dan Dasadharma. Trisatya dan Dasadharma tersebut sudah menggambarkan seorang pramuka betapa cinta negara ini. Di sana jiwa patriotismenya akan tertanam ya Kak Yuni ya. Maka di tingkat gudep biasanya sebelum adik-adik ini melangkah lebih jauh harus memahami dulu tentang Trisatya dan Dasadharma. Karena jiwanya di situ Kak, jiwanya pramuka yang asli di situ. Itu dasarnya ya Kak? Dasarnya iya. Sehingga tadi yang adik-adik dari 3 SMP, ya yang benar tadi yang dikatakan Kak Yuni. Ya lanjut Kak. Kak Yuni diteruskan Kak Yuni. Iya. Ini saya lanjutkan saja bentuk cinta tanah air dari sebagai anggota pramuka. Kita tahu pergerakan yang ada di sejarah di Indonesia, ada makna kias dari gerakan pramuka, dari siaga, penggalang, penegak. Ini kita gambarkan dengan bentuk dari cinta tanah airnya Kak Yola. Dari Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang didirikan. Ini adalah siaga, Indonesia pertama siaga. Siaga. Mungkin kiasan dasar pramuka ya ini. Kiasan dasar pramuka ya siaga, penggalang, penegak, pandega. Nah, Sumpah Pemuda itu tanggal 28 Oktober 1928 itu menggalang pemuda seluruh Indonesia. Mengapa kok dinamakan penggalang? Ada golongan penggalang. Penggalang ada yang ramu, rakit, terap. Diramu dulu, kemudian dirakit, kemudian diterapkan. Terus pencetus proklamasi ada Soekarno-Hatta. Di situ dinamakan kita itu menegakkan kemerdekaan. Jadi kita bentuk cinta tanah air ini dari satu, pertama kita kiasan dasar kepramukaan, ada Indonesia siaga dengan lahirnya Budi Utomo, lahirnya pergerakan Indonesia mulai siaga, terus menggalang tanggal 28 tahun 1928 itu menggalang Sumpah Pemuda, menegakkan, kita proklamirkan 17 Agustus 1945. Kalau Pandega mulai dari 1945 kita mandegani. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai itu kiasan dasar gerakan pramuka. Siaga, penggalang, penegak, pandega. Jadi istilah-istilah siaga, penggalang,
Banegak dan Pandega itu bukan hanya sekedar kiasan, tapi memang betul-betul Betul. melambangkan perjuangan bangsa Indonesia untuk bisa sampai seperti sekarang ya. Betul, betul. Iya, dan sekarang kita masih harus berjuang lagi nih Kak, ini kan masih ada pandemi COVID dan lain sebagainya gitu. Jadi untuk di masa setelah kemerdekaan negara Republik Indonesia pun kita tetap harus berjuang ya. Gitu ya, oke. Monggo Kak Pur. Ya. Maka saya lanjutkan, sebagai anggota pramuka, sebagai wujud dari cinta tanah air adalah dengan mengadakan kegiatan sosial yang bersifat positif. Misalnya dimulai dari penghijauan, kebersihan, dan karya wisata untuk mengenal dari pemahaman dasar dharma yang tadi. Penjelasan atau dari bentuk kerja nyata dari pemahaman dari dasar dharma. Dimanapun di tingkatan Penggalang, kami banyak menemukan adik-adik yang ikut membantu kebersihan. Sering kami mengadakan bahkan alumni-alumni Kemah Budaya Kota Tegal tahun 2017 sampai 19 kami jadikan satu wadah dan setiap 17 kami membersihkan laut di PAI, Kak. Setiap tanggal 17 kan? Iya, karena ini tahun 2020 tidak ada kegiatan, maka untuk tahun 2020 tidak ada. Karena mungkin nanti setelah kita sudah masuk zona hijau, mungkin sudah bisa mulai. Sudah bisa mulai lagi ya, iya. Dan yang saya salut, walaupun para alumni ini sudah SMA atau sudah kuliah, tetap berkomunikasi untuk menjalin persatuan alumni Kemah Budaya Kota Tegal setiap tahunnya, Kak. Jadi itu ya Kak, perasaan-perasaan seperti cinta tanah airnya itu pun sudah bisa ditumbuhkan dengan mengikuti organisasi pramuka. Betul. Ya, kayak untuk tingkat atau skala yang lebih kecil aja antar anggota seperti itu, walaupun sudah terpisah pergi kemana-mana, tapi ketika ada hal yang harus dilakukan mereka tetap berkumpul gitu ya. Kemudian kalaupun tidak bisa juga tetap berkomunikasi. Nah itu kan juga melatih kita untuk menggalang rasa persatuan ya gitu. Betul, Kak. Yang didasari dengan rasa cinta tentu saja ya Kak ya. Betul. Dilanjut Kak untuk berikutnya. Nah ini dari unsur-unsur cinta tanah air itu ada rasa cinta pada tanah air. Maka kan saya sering menggunakan yel-yel, tetap semangat, jangan lupa bahagia aku padamu. Itu yel-yel yang sering kami gunakan untuk mewakili Kota Tegal. Kenapa seperti itu? Dengan semangat dan aku padamu adalah rasa kasih sayang antar anggota pramuka, tidak membedakan suku, agama, ras, dari negara mana, dari kota mana, ataupun dari SMP swasta, negeri, semuanya dianggap persaudaraan yang sangat erat. Sama ya? Sama. Lalu ada yang mencintai, ada yang dicintai, dan tujuannya adalah cinta tanah air negara kesatuan Republik Indonesia ini. Betul ya Kak Yuni ya? Betul sekali Kak Pur. Lanjut Kak. Pembangunan nasional ini ciri-ciri dari cinta tanah air bagi peserta didik. Ya, Kak, ya. Ya, ini ada rela berkorban untuk tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa, bangga berbahasa, bangga bertanah air Indonesia, giat melaksanakan pembangunan di segala bidang. Contohnya saja, ini Kemah Budaya. Kita penerapan, mengenal sejarah, mengenal apa itu adalah salah satu dari cinta tanah air bagi peserta didik. Dalam hal ini peserta didik adalah anggota Penggalang yang ada di Kota Tegal. Ya, jadi rasa cinta itu juga bisa diawali dari ada perasaan ingin mengenal, betul sekali, ingin tahu lebih dalam sehingga bisa lebih peduli dan juga lebih melindungi dan memberikan perhatian. Dan Kak Yuni serta Kak Pur, mungkin kita buka lagi untuk sesi tanya jawab ya. Ya, barangkali adik-adik sudah mulai ada yang ingin bertanya, silakan raise hand. Baik, silakan adik-adik sekalian yang mau bertanya dengan Kak Pur ataupun Kak Yuni, silakan untuk raise hand-nya. Ya, tadi saya
keinget tadi apa yel-yelnya, tetap semangat, jangan lupa bahagia, aku padamu. Aduh, aku juga padamu, Kak Pur. Aduh, tapi saya normal loh Kak. Kak Yola ini ketawanya kayaknya. Enggak kok, Oh, enggak ya. cuma seneng aja seneng gitu. Aja. Seneng ledek gitu ya. Oke adek, ini dari SMP mana? As-Salafiyah. Halo adek. Dari SMP ya? SMP As-Salafiyah. MTS. Oh MTS. MTS As-Salafiyah. Halo adik, dengan siapa? Bener. Ya, salah satu? Ya. Saya Putri Awalia Siapa? dari MTS As-Salafiyah. Putri Awalia. Putri Awalia. Oke, Putri Awalia, silakan pertanyaannya. Selain kemah budaya, Ya. apakah ada program dari pemerintah, khususnya Kota Tegal, untuk mengenalkan budaya-budaya lokal atau setempat, agar para pelajar lebih tahu tentang budaya kita sendiri? Tentang program ya dari pemerintah Kota Tegal. Ya, selain ini, oke. Ya, satu bertanya ya. Nanti yang perwakilan Kota Tegal mana nih? Oh iya iya. Saya juga bingung. Tanya Kak Pur apa Kak Yun? Kayaknya sih Kak Yola mungkin nanti ya. Waduh. Oke, yang kedua silakan resen dia. Oke, dari mana? Dari MTS As-Salafiyah. Dari dari adik Putri ya. Resennya silakan dari SMP Negeri 14 Kota Tegal. Halo adik. SMP 14, halo. Halo. Oh, oke. Kedengeran suaranya. Oke, dengan siapa adik yang mau bicara perwakilan? Tasya Sabrina. Tasya Sabrina. Silakan bertanya. Bagaimana cara meningkatkan kegiatan pramuka di masa pandemi ini? Dan juga untuk bukan Pak. Jangan berebut ya, Dek. Pak, saya Pak yang bertanya. Oh ya. Oke. Tasya. Saya Pak mau bertanya. Ya, Manfaat dari kemah budaya. Waduh. Oh, apa manfaat dari kemah budaya sama tadi? Tasya tadi apa? Cara Memajukannya. pramuka di musim pandemi. Oh, di musim pandemi ya. Ya, bagaimana biar lebih efektif. Oke. Terima kasih dari SMP 14. Iya, dua penanya nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Dianggap satu ya. Iya. Karena tadi yang jawab nanti dari perwakilan pemerintah kota ya. Karena ini nanti dua langsung dari perwakilan Kuarjo. Oke, selanjutnya satu lagi penanya yang disiapkan pertanyaannya, jangan berebut ya. Iya, salah satu saja nggak apa-apa. Oke, udah ada resennya. Oke, dari SMP Atmaja. Atmaja Halo. Wacana. Ini udah siang ya. Halo, siang, adik. Ya, Iya, dengan siapa? Christian Miracle. Waduh, terlalu dekat adik dengan mic. Siapa? Saya bisa diulang? Christian Miracle dari SMP Atmaja Wacana. Bisa namanya kurang Namanya? jelas. Christian Miracle. Benar. Iya. Iya benar, namanya Miracle. Iya. Oh iya, benar, ya, oke. Ada Miracle dari SMP Atmaja. Silakan pertanyaannya. Apa yang dapat dilakukan anak pramuka untuk mengembangkan budaya Indonesia? Apa yang dapat dilakukan anak pramuka untuk mengembangkan budaya Indonesia? Oke. Ya. Sudah? Miracle? Ya. Thank you dari SMP Atmaja. Silakan langsung saja kita kembali ke moderator
Kak Yola untuk menjawab dan juga Kak Pur ataupun Kak Yuni menjawab tadi pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik kita. Silakan. Ya, terima kasih untuk adik-adik yang sudah bertanya. Tadi ada 3 pertanyaan. Untuk yang pertama dari MTS Asalovia, dari Putri Alawiyah. Pertanyaannya tadi apa saja program kebudayaan yang ada di Kota Tegal ya? Iya. Selain kemah budaya ya, sebetulnya ini tadi tuh lebih tepat ditanyakan kepada Kak Tati. Nah tapi kalau, atau mungkin Kak Yuni masih mau jawab juga atau Kak Pur? Ya, jadi adik-adik sebetulnya ada banyak kegiatan di bidang kebudayaan dan juga seni yang bisa adik-adik khususnya para pelajar ikuti. Seperti misalnya lomba lomba puisi dalam bahasa Tegal seperti itu. Kemudian juga ada selain kemah budaya ini ada juga yang namanya biasanya ada Tegal Pesisir Karnival ya, tapi semoga nanti tahun depan bisa ada lagi karena sekarang sedang pandemi. Dan untuk yang lainnya masih banyak lagi, tapi nanti bisa ditanyakan ke Bapak Ibu guru gitu ya, karena biasanya Kak Tati itu sangat rajin memberikan informasi untuk kegiatan-kegiatan atau misalkan lomba-lomba yang bisa adik-adik ikuti, khususnya termasuk juga dalam bidang kebudayaan melalui Bapak dan Ibu guru di sekolah adik-adik masing-masing. Nah, seperti itu saja. Untuk yang selanjutnya dari tadi SMP berapa ya? Yang peningkatan ya bagaimana cara tadi yang ada 2 pertanyaan itu ya dari adik Tasya dan temannya tentang bagaimana cara meningkatkan kegiatan kepramukaan. Ya, itu pertanyaan yang pertama. Kak Pur mungkin mau menjawab. Terima kasih. Ketika kemarin ada di pas daring, sesungguhnya kan bisa. Artinya adik-adik itu diberi tugas di rumah yang seperti kami lakukan. Mereka melaksanakan kegiatan pramuka di rumah dengan dimulai ikut membantu orang tua. Misalnya mencuci piring, ngepel lantai, atau membersihkan rumah. Kalau di kami itu ada daring dan setiap Jumat sore itu absen melalui link yang sudah diberikan dan diberi tugas Kak. Misalnya semapur nanti di video atau tali temali atau membantu orang tua karena selama daring ada di rumah. Misalnya hanya menggoreng tempe atau apa, dikirim ke link itu bahwa kami di rumah melakukan itu. Nah, secara teknis pramukanya dengan cara tali temali. Mereka hanya memberi contoh, ini loh tali anyam, ini tali ganda, ini tali mati dan seterusnya. Dan itu bisa dilakukan. Tapi alhamdulillah Kak, ini sudah mulai PTM sehingga bisa melaksanakan kegiatan pramuka. Yang penting menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Dan itu nanti kakak-kakak DP ini tugasnya untuk memberi materi kepada adik-adik. Apalagi nanti akhir Oktober ya Yuni ya, ada Dian Pindru. Mumpung ada kesempatan, saya sama Kak Yuni menyampaikan silakan ikut kemah Dian Pindru. Karena nanti ilmu-ilmu pramuka yang akan diberikan oleh pelatih sangat bermanfaat untuk ditularkan ke adik-adik di rumah. Kak Yuni tambahi untuk Dian Pindru. Untuk tadi saya meneruskan saja untuk Kak Pur, dalam masa pandemi bagaimana meningkatkan kegiatan pramuka. Sebetulnya sudah dijalankan oleh beberapa gugus depan yang ada di Kota Tegal. Seperti SMP 17, SMP 7 juga sudah menjalankan secara virtual Kak. Itu absen tetap menggunakan teknik kepramukaan. Di sini kita sudah ada SKK dan SKU. Syarat kecakapan khusus. Tadi Kak Pur sudah menyampaikan di awal, memasak. Kita berikan TKK masak, bersih-bersih, menabung dan lain-lain. Banyak ratusan tanda kecakapan khusus yang bisa diberikan kepada adik-adik kita di gugus depan. Di samping itu ada SKU, dari penggalang ramu, rakit rap. Kalau ramu memang sudah dari SD. Kita maju ke rakit di kelas 8 atau kelas 7 sampai 8. Yang kelas 3 bisa ada pengukuhan penggalang trap. Itu juga bisa secara virtual Kak. Sudah banyak diterapkan di gugus depan yang ada di Kota Tegal, banyak. Jadi kegiatan itu tidak macet, enggak. Iya. Secara virtual juga bisa. Tergantung dari peserta didik, terutama adik-adik kita, juga kepada
pembina gugus depan, ada kemauan atau tidak. Iya. Mungkin itu Kak Yola. Sebetulnya bukan kendala ya Kak ya, malah kalau secara virtual lebih enak ya Pak Kak ya, apa namanya, direkam kemudian nanti kan dijadikan video, selain dikirim untuk kegiatan pramuka bisa juga diupload di YouTube. Betul Siapa tahu sekali. nanti nambah subscriber ya gitu kan ya. Viewer. Iya. Iya, betul. Iya benar Viewer. lah Adik-adik. Jadi bisa sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu ya. Betul ya. Tadi yang dari Atmaja Wacana ya tadi. Atmaja Wacana. Iya. Atmaja Oh tadi Wacana. masih ada satu lagi. Jadi apa sih manfaatnya kemah budaya gitu? Nah, manfaat dari kemah budaya sendiri sebetulnya banyak sekali juga manfaat untuk adik-adik kita yang ada di Penggalang ini, yang peserta khususnya peserta ini. Kita bisa mengerti budaya Tegal itu seperti apa. Orang Tegal seperti apa. Bangunan di kota Tegal yang menjadi heritage itu berapa. Di mana. Tentunya nanti akan diberikan mungkin besok pagi ya. Iya. Besok pagi ada adik-adik. Manfaatnya banyak. Adik-adik tahu. Gedung Lawang Satus itu dibangun oleh siapa, tahun berapa, jendelanya ada berapa, pintunya ada berapa, tanyakan di situ besok pagi. Manfaatnya apa? Pertama kali digunakan oleh siapa, di situ ada. Makanya kita harus tahu adik, manfaat kemah budaya, kita bisa mendalami tentang budaya di Kota Tegal, khususnya umumnya yang ada di Indonesia. Tadi awal pembukaan sudah disambut balo-balo, itulah kebudayaan asli Tegal. Iya, banyak sebetulnya. Banyak ya. sebetulnya. Tapi kadang kita belum tahu semuanya bahwa betul. Tegal itu kaya sebetulnya budayanya gitu ya. Kemudian yang pertanyaan ketiga ya tadi. Tadi ya. sudah. Oh ini Manfaat sekali ya? budaya. Oh bukannya tadi? Oh, udah. Tadi terakhir? Iya ya. Oh iya sama ya. Manfaat kemah budaya sudah. Iya, kemudian tadi yang ada informasi tentang apa yang di Anpinru itu gimana? Oh ya, kebetulan saya masih diberi sampur untuk mandegani di Dian Pinru. Kegiatan gladian pimpinan regu ini mumpung saya ketemu walaupun secara virtual kepada pimpinan regu yang ada di gugus depan sekota Tegal. Ayo ikuti kegiatan Dian Pinru. Adik-adik sekarang kegiatannya adalah luring bukan daring. Kita akan ada di Bumi Perkemahan Kota Tegal tanggal 29 sampai 31. Luring ya? Oktober, luring. Syaratnya gitu Kak? Syaratnya pimpinan regu. Oh pimpinan regu ya. Pimpinan regu, harus pimpinan regu. Ya. Yang kedua minimal penggalang rakit. Penggalang rakit. Rakit, iya minimal penggalang rakit. Kelas 8 berarti ya Kak. Ada maksimalnya nggak Kak? Enggak. Ini maksimalnya terap. Tapi dikhususkan untuk kelas 8. Oh gitu. Nah kalau misalkan mau ikut nanti langsung ke Kuarcap atau sudah gimana? ada linknya, sudah kami bagikan, Sudah monggo ada. silakan diisi. Nanti sertifikat kegiatan ditandatangani oleh Kak Atikoh Ganjar Pranowo selaku Ketua Kuarda. Asik ya Kak ya, Asik. dapat sertifikat yang ada Iya. tanda tangan. Ilmunya juga dikhususkan untuk scouting skill, keterampilan kepramukaan di situ. Iya. Ada peta pita, semapur, morse, ada menaksir dan lain-lain. Semua itu masalah kepenggalangan, dikhususkan untuk itu. Ya jadi kalau besok jalan-jalan virtual dulu, nanti kalau ikut Dian Pinru bisa jalan-jalan beneran ya. Betul. Gitu ya. Ada yang terlupaan Kak. Iya Pak. Jangan khawatir, tetap membawa surat keterangan sehat. Oh iya. Dan iya. sudah vaksin Sudah 1 vaksin dan ya? 2. Iya, berarti harus ada tes juga? Iya, ke PCR gitu Puskesmas. ya? Enggak, itu enggak ya. Yang penting Iya. sudah vaksin ya, 1 dan 2 ya, sama surat keterangan sehat gitu Iya, ya. betul. Iya. Sudah cukup mungkin ya, atau ada lagi adik-adik yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Ya, masih ada yang Oke. mau bertanya Kayaknya atau ada sudah? resen satu dari mana nih? MTS Negeri, MTS Margadana. Negeri Kota Tegal. Margadana. Oke, halo Ade dari MTS Negeri Kota Tegal. Halo. Ya, mic-nya dibuka dulu.
Ya, kalau udah dibuka baru ngomong. Di mute. Halo. Satu lagi. Halo. Oh, ini udah ada. Nah, ada Oke, Kak Ulbina. perwakilan silakan, Adik. Yang mau tanya? Nama? Ya, nggak usah rebutan ya, perwakilan saja. Bisa diulang, suaranya belum terdengar sampai sini. Nama? Namanya belum jelas. Iya. Ya, halo juga. Ya. Perkenalkan, nama saya Anindya Sukartinanti dari MTS Negeri Kota Tegal. Anindya. Oke, ya. Silakan pertanyaannya, Anindya. Bagaimana cara menyikapi budaya-budaya asing yang masuk ke negara kita? Bagaimana cara menyikapi budaya-budaya asing yang Masuk ke negara kita. ke negara kita? Oke. Langsung silakan, Kak. Silakan. Bagaimana Kak Pur menyikapi mau budaya-budaya asing menjawab yang ini. masuk? Ya terima saya dari. Sebetulnya kan global itu boleh masuk semuanya. Tapi tergantung dari adik-adik di sekolah maupun di rumah bersama teman-teman yang lain untuk tidak terpengaruh. Kenapa seperti itu? Karena kita punya budaya sendiri. Coba kita asik dengan kebudayaan yang ada di Kota Tegal dengan menyampingkan dulu budaya dari luar negeri. Kita untuk belajar di budaya Tegal saja masih banyak, Kak. Masih butuh waktu banyak. Misalnya di kampung-kampung kan ada kan itu yang tadi balo-balo pencaksilat yang kita tampilkan juga kegiatan yang lain. Jalan-jalan cukup di Kota Tegal saja sudah asik dengan budaya kita yang di Kota Tegal, Kak. Banyak ya, Kak ya. Banyak sekali. Ya kan Yuni ya? Ya, saya tambahkan Kak Pur. Tadi Kak Pur tergantung dari kemauan kita sebetulnya. Sekarang media sosial itu banyak sekali. Saya saja saya enggak punya HP, enggak punya ada gamenya ya. Tapi ternyata TikTok itu masuk sendiri. Iya. Instagram masuk sendiri. Namanya snack apa ya? Snack ya. video masuk sendiri. Kadang-kadang lebih mencintai medsos daripada budaya kita sendiri itu anak-anak sekarang. Makanya adik-adik saya harapkan marilah kita cintai budaya kita sendiri, apalagi budaya asal kita sendiri. Daerah Kota Tegal. Adik-adik bisa browsing budaya Kota Tegal itu apa saja. Tadi salah satunya balo-balo, ada tari apa namanya Kak Yola? Biasa yang asli Kota Tegal, yang asli Tegal. Oh, tari endel. Tari endel, tari endel dan tari yang lain-lain. Ada lagi bahasa. Banyak sekali. Bahasa banyak sekali, makanya jangan terbawa dengan media sosial yang ada. Kendalikan, boleh memakai tapi dikendalikan oleh diri kita sendiri. Mungkin itu tambahannya Kak Yola. Iya. Dan lebih bagus lagi kalau adik-adik bisa berkreasi atau berinovasi membuat budaya kita malah supaya bisa masuk gitu ya, akses kemana-mana gitu. Ya, gitu. Ya, cukup ya untuk tanya jawabnya pada sesi materi yang kedua ini dan terima kasih sekali Kak Yuni dan juga Kak Pur yang sudah hadir di sini. Begitu banyak informasi yang bisa diberikan untuk adik-adik dan adik-adik juga jadi lebih tahu tentang kepramukaan, tentang rasa cinta tanah air dan juga bagaimana mengembangkan kebudayaan dan kesenian di Kota Tegal. Dan untuk sesi saat ini cukup. Terima kasih banyak Kak atas kehadirannya Kak Yuni. Terima kasih Kak Yola. Selamat siang adik-adik. Salam Pramuka. Salam. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Kak Yola, Kak Purnomo dan juga Kak Yuni yang sudah mengisi di materi kedua dan juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik semuanya.
tadi saya sebutkan dari awal tadi untuk materi pertama tadi ada dari SMP Negeri 7 Kota Tegal ya atas nama Septian, terus ada dari THHK atas nama Ali Novita, terus dari SMP Negeri 15 Kota Tegal ya tadi kita nggak terdengar namanya ya. Dan untuk materi yang kedua, oh ya tadi ada pertanyaan yang dilempar ya ke adik-adik juga. Tadi ada yang berhasil menjawab ya. Ya itu tadi dari SMP Ihsaniyah Kota Tegal. Terus selanjutnya dari materi yang kedua dari MTS As-Salafiyah. Tadi ada Putri Awalia dari SMP 14 Kota Tegal, Tasya. Dari SMP Atmaja ada Miracle. Dan tadi terakhir dari MTS Negeri ya Kota Tegal. Ya jadi untuk besok silakan di hari kedua ya nanti ketika ada pengumuman penerimaan hadiah tadi yang sudah berhasil bertanya atau juga menjawab tadi yang saya sebutkan nanti silakan langsung OTW ke sini ya di TBT ya Taman Budaya Tegal. Untuk besok jangan lupa tetap stay seperti biasa di Zoom ya dan juga nanti hasil-hasil fotografinya itu ada di IG-nya. Ya, di IG-nya Kemah Budaya Virtual Kota Tegal dan YouTube live juga ada itu di grupnya kakak-kakak pembina di SMP dan juga MTS Kota Tegal sudah ada dan juga di Zoom-nya. Untuk besok dari 31 peserta yang ikut lomba video parodi, yang ikut video silat dan juga fotografi, dari 31 akan dipilih 10 yang besok akan tayang. Dan langsung di sini sudah siap dewan juri yang akan dipilih lagi 3 besar ya. Siapakah yang berhasil mendapatkan juara untuk kategori dari video parodi, video silat dan juga fotografi? Makanya besok ya. Dan untuk hari ini saya Kak Arul mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf yang setulus-tulusnya atas apa yang mungkin tidak terasa saya lontarkan dan menyakiti adik-adik semuanya. Dan saya akhiri untuk sesi hari ini di hari pertama Jumat 15 Oktober 2021 Kemah Budaya Virtual Kota Tegal tahun 2021. Sampai jumpa besok di Kemah Budaya Virtual Kota Tegal tahun 2021. Bye. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal mempersembahkan Kemah Budaya Virtual tingkat SLTP tahun 2021. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal mempersembahkan Kemah Budaya Virtual tingkat SLTP tahun 2021. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal